Jadi sekarang tanggal 11 April 2025 kita akan berangkat ke Jogja, insya Allah naik. Nah ini dia, ada yang bisa menebak. Ini barang-barang udah masuk semua, bagasinya gede banget. Oke, bismillah. Ya, masih mati. Di depan lagi ada perbaikan, nggak tahu apa itu. Jadi kita mau Oke, lanjut. Jadi kita setting dulu sebelum berangkat. Kita mau resetnya nanti pas sudah pada masuk. Kita ini mau matiin, kita pakainya yang ICC. Oh ini bisa dinyalain kalau udah masuk ke D. Bentar. Ini kita matiin, ini sound aja, ini juga matiin. Terus ini yang penting. Oke, kita reset dulu tripnya. Udah. Nah jadi ini kita bisa reset ke trip A di 0. Ini sisanya masih 311 km lagi, baterainya sisa 62%. Mari bismillahirrahmanirrahim. Iya, bisa nggak ya? Cukup besar nggak ya? Nah, barusan kita sudah tap pertama di lingkar luar gedong 1 apa 2 lupa, menuju Cikampek. Range 304. Oke, lanjut lagi. Jam 21.39 kita sudah masuk tol MBZ. Ini kita udah ngaktifin intelligent cruise controlnya di 100 km per jam. Jarak yang sudah ditempuh 23 km. Ini dia tuh setirnya, kalau nggak kita pegang nih, kita lepas nih, kita nyalain dulu lampunya nih. Ini kita nggak pegang, itu sekitar 10 detik kan ya baru muncul di sini, sama di head up display juga muncul. Nah nih, please turn steering wheel gently. Sebenarnya diginin dong udah bisa sih, tuh udah hilang langsung. Ini kita coba berapa detik dia bakal nyuruh megang yang sampai matiin fitur ini. Kita biarin aja. Coba ini juga sambil review suspensinya sih, iya sih mirip. Nah itu, please take over. Tapi masih hijau, dia masih tetap iniin. Oke. Nah ini kalau misalnya udah kita goyangin dia balik lagi. Kemarin itu sempat dia udah muncul peringatan gitu dan kita tetap gak megang, dia otomatis nyalain hazard terus memelan sendiri. Dia minggir sendiri gitu karena menganggap supirnya itu tidak sadarkan diri kali gitu. Jadi kayak dia ada protokol untuk emergensinya sendiri gitu deh. Tapi kalau dipegang gini sih dia kayaknya aman lah, nggak muncul dia notifnya. Oke, begitu. Sekian review singkat untuk perjalanan menggunakan mobil Geely EX5 ini. Kita beriringan dengan LRT. Kalau Wus di kanan,
itu LRT. Ini dia menyebabkan kemacetan terjadi di ruas tol Cikampek. Biasa ini perbaikan jalan di jam-jam malam gitu. Oke, sekarang udah lancar, kita lanjut lagi. Belum sih. Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek Utama 1. Sekarang udah jam setengah 11 pas. Ini kita sudah jalan sejauh 81,3 km. Terus aku sudah nyetir selama 1 jam 35 menit. Terus average speednya 54 km per jam. Dan ini sisa baterainya, sisa range-nya masih 231 km. Tapi karena lapar kayaknya kita bakal di KM berapa 87 kalau nggak salah, kita bakal nyoba ngecas untuk pertama kalinya setelah mobil ini datang. Jadi belum pernah dicas, belum pernah nyobain ngecas. Coba kita lihat ini. Dia baterainya masih 45% kalau dalam persen. Dia baterainya itu 60 kWh. Berarti kalau 50% kan berarti 30 kWh ya. Berarti kalau misalnya nanti kita sampai sana sekitar 40%, berarti kita ngisi sekitar 35 kWh. Sampai malah ntar ngisi 30 aja kali ya. Gitu. Jadi dia ini ngisi baterainya dari 20% ke 80% hanya dalam 20 menit. Nanti kita langsung coba saja. 27.000 tambah 17.000 berapa? Malu aku yang pegang kamera. 27 tambah 17, 7 tambah 7 14, 4 tambah 1 3, 4 ya enggak? Berapa? 44. 27 tambah 17. Ya, benar. Udah kayak ini vlognya. Udah. Oke, kita sampai di tempat SPKLU ya namanya. Iya. Pertama kali guys aku. This is our first time Ntar, to charging this car. mau lurusin dulu guys. Mau lurusin mobil dulu. Ini yang 50 watt nggak sih? Nggak tahu apa cara bacanya. Kita luruskan dulu ya. Abang sedang mencari tahu gimana cara mencarger mobil ini. Mengintip. Duh, ini gimana ya cara pakainya? Ya ampun, kagak dapet tugasnya lagi. Ini tombol-tombol bagaimana? Aduh, gua kagak paham, kagak dapet tunjuk. Aduh, nanya sama siapa ya? Aduh, tahu deh gue. Masuk dulu deh, cari di Google dulu. Adek, temenin aku. Nah ini kita sini kan, kita pakai yang CCS2 50 kW. Kita scan. Kasih dulu guys ternyata. Nah, ini kita bisa tadi pilihannya nih, kita SPKLU, kita klik, kita scan di sini nih. Sebentar, jangan sambungkan konektor charger dulu. Oke. Kita mau berapa nih isinya? Tadi 30 ya. Coba kita 30 aja ya. Berapa biayanya? 81.000. Oke. Ya, ini saya masukkan dan bunga sudah benar. Kita bayar. Kita bayar pakai apa ya? Oh, dia cuma bisa 3 ini. DP aku berapa ya? Behind the scene newbie mau charger mobil, lama banget ya guys. Ini tampak depannya orang lagi kebingungan mau charger mobil listrik. Entah apa yang di otak-atiknya Kok itu. transaksi? Kenapa? Udah. Wow. Gak ada call centernya, ada call centernya noh. Oke, udah dipegang gagangnya. Gimana cara pakainya sih? Aku mau lihat juga, aku kepo. Kan dibuka ya guys. Ini nggak ketok. Ini maksudnya apa ya? Apakah artinya sudah dicas?
tadi juga di sini kasih tutorial. Di sini tutorialnya, tapi tulisannya nggak kebaca. Setelah berapa menit tadi bengong? Ya, tadi ada di sini di halaman utama ada pilihannya nih di sini. Tuh, pengisian, tapi dia kayaknya lagi komunikasi ini charging proses. Nah, udah nih, recharge. Udah muncul berapa volt. Sekarang kita bisa lihat langsung di dalam mobilnya. Kita bisa Tuh, lihat remaining langsung dalam mobil. 1,5 jam. Nah, ini kita sudah mulai ngecas. Gitu. Dia yang masuk itu 48 kW untuk bisa sampai penuh itu 58 menit. Ini kita di KM 87. Gampang ya ternyata, seru . Lampunya kita matiin aja. Kira taruh sini. Sekarang jam 11. Mari kita cari makan dulu. Oke, jadi kita sudah selesai ngecas. Sekarang baterai itu posisinya range-nya 416 kilo, baterai 84%. Jadi kita masih punya range segitu. Jadi kita tadi udah ngecek juga di maps, kita harus bakal ngecas lagi itu di daerah Tegal lah. Nah, nanti kita ngecas di sini baru bisa ke tujuan dengan tenang. Sekarang kita masih harus jalan sejauh 455 km lagi dulu. Let's go, kita melanjutkan perjalanan nih. Caranya kita tinggal cek. Oh, spionnya. Kenapa dia begitu? Hah? Kok kayak agak ngejut gitu? Mana? Oh, tadi mundur ya. Udah jalan. Bilang kalau suruh matiin. Suruh matiin. Dadah Naila. Dadah Mama. Baru bangun. Anda akan menemukan bahwa bahasa Arab itu berjumlah 12 juta kosakata. 12. Bahasa Inggris berapa? 600.000. Nah, Aja ini masih nggak apa-apa. tapi Ntar kalau dia udah bunyi baru. Ini fungsinya apa namanya fiturnya? Ada. Ada Ada. supirnya makan dulu. Dia jadi jalan sendiri. Padahal sebenarnya Nah. dia untuk menutup payung. Udah karet. Itu ada begitu. Itu. Jadi itu soal. Oke, sambil nyetir. Ini sekarang udah jam 12 ya. Sambil sedikit kita review. Ini kok mati ya ininya ya, YouTube-nya ya. Jadi kalau misalnya jadi di sini tuh di mobil ini dia punya fitur speaker di headrest. Jadi ketika kita aktifkan private mode, suara itu hanya akan muncul dari speaker headrest. Jadi ketika kita play, dia ini ya mati sendiri ya karena lagi nge-record nih. Jadi dia suaranya nanti bakal di headrest doang. Nah, ini sekarang suaranya cuma ada di headrest doang. Oke, lanjut. Sekarang kita mau nyoba ininya berapa detik ya, apa namanya,
namanya, lane followingnya kalau nggak dipegang terus sampai dia ngidupin hazard. Oke, kita klik continue dulu. Oke, udah keset ya 110. Nah, pas dia muncul terus kita gerakin, kita hitung berapa detik. Kita lepas, nah dia hilang. Nah dia udah minta kita goyangin dikit, hilang. Nah kita mulai hitung nih berapa detik. Kalian aja deh. Nah itu dia udah muncul, tapi ini belum bunyi. Ya, ini dia masih mencoba untuk masih mengikuti garis lah. Nah ini dia udah bunyi nih, udah nyuruh take over, ambil loh, ambil. Tapi kita juga masih belum. Nah nih, oke, udah. Nah, tadi berarti dia berapa detik tuh sampai dia nyedupin hazard sama ICC-nya, intelligent cruise control-nya mati sendiri gitu. Pas dia edit aja biar tahu berapa detiknya. Ini sisa baterai tadi tuh agak sempat ini ya, akselerasi sampai 140 150, jadi langsung nge-drop baterainya. Jadi sekarang kita menuju ke rest area KM379. Di situ ada yang charger DC 150 kW gitu. Jadi sekarang range-nya sisa 169. Sekarang udah KM 300, berarti 79 kilo lagi. Masih cukup harusnya baterainya. Oke, kita udah pakai cruise control lagi. Dia kalau misalnya tangan kita taruh di sini itu aman, gak bakal muncul peringatan itu ya. Coba ya. Di sini yang aman, di sini sama di sini. Kalau di sini tangan kanan, saya tangan kiri. Tapi kalau kayak di sini tuh masih muncul ya. Coba ya, maka dia muncul. Enggak sih ya, aman juga ya. Ya aman juga ternyata. Di tengah nggak aman, di tengah nggak ngebaca dia. Tuh kan, kalau kita taruh di sini langsung hilang motifnya tuh. Atau dia tuh sensor gerakan atau sentuhan, nggak tahu. Kayaknya sih gerakan. Mobil di kanan bawa motor nggak kebaca tuh, di depan juga nggak kebaca. Bahaya. Baru dia kebaca tuh mobil di depan, lampunya tidak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang sudah jam 3 pagi. Kita mau ke rest area KM 379, 2 kilo lagi ya. Itu udah ada pelangnya. Baterainya sisa 9%. Range-nya tinggal 48 kilo. Nah, yang di sini tuh dia ada charger CCS 2 yang DC. Yang paling tinggi dia tuh ada yang 200 kW, ada yang 200 sama ada yang 100. Nah karena mobil ini dia maksimumnya 100, ada berarti kita pakai yang 100 aja. Apa pakai yang 200 ya? Ya coba yang pakai yang 200 ya, soalnya harganya sama kan, sama 2.400. Ya ntar kalau misalnya kita ini aja deh, lihat mana yang kosong. Oke, kita masuk. Ini berarti nanti kita
kan 9%, anggaplah 10% dari 60 kW berarti sekitar 6%, 6 kW kan sisanya. Kita butuh 54, ini kita bikin 55 kW aja isinya. Oke. Oh ini dia kosong guys, langsung saja kita posisikan. Kayak mana ini dia parkirnya, kita cari mana yang fast charging nih. Nah lihat dulu ya. Oke, sekarang jam 3:06. Dia lagi komunikasi dulu. Nah ini udah mulai nih charging rate, time remaining sejam. Oke, kita lihat di dalam mobil dia masuknya berapa. Nah dia masuknya 75, udah masuk. Oke. Jadi kita sudah selesai dari toilet tadi. Nah, kembali ke mobil. Tadi barusan ngecek di ada hotelnya. Saya ngecek 30 dan 38%. Gelap banget kalau 0,5. Ganteng banget ya. Jadi ceritanya guys, mobil ini tuh baru nyampainya kemarin, sekarang Sabtu ya, kan berangkat Jumat. Dia tuh baru serah terima hari Kamis, Jumat langsung dibawa ke Jogja dari Jakarta. Belum sempat ngecekin ininya udah dibawa pagi jauh. Lihat eksteriornya, ini mobil ternyata kalau lihat dari langsung ganteng banget. Awalnya tuh kurang serk sama peleknya, soalnya kayak kekecilan gitu kan. Jadi setelah dilihat langsung tuh gede juga ya peleknya. Bannya tuh terlalu kecil. Keren sih, lama-lama keren. Emang gitu kali ya. Jelas bagian sini nih paling oke. Dia ada roof railnya asli. Nih. Bisa dipasang crossbar. Ada 45% di dalam. Di SPKLU, kalian dapat melihat langsung proses pengisian yang ada di dashboard mobil kalian. Itu dia tutorialnya. Bagaimana? Mudah kan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pakai EV. YouTube. Oke, nih udah 46%, 47. Cepet banget ya, baru berapa menit. Nah, kayaknya kita nggak nyampe full. Kita matiin aja sekarang, terus lanjut jalan. Nanti pas subuh, azan subuh, baru kita ke rest area lagi, sholat sambil dicas lagi. Gimana ya sih, gitu aja ya. Ini range-nya udah dapat 243 juga. Sedangkan ke Jogja tuh tinggal 162 kilo lagi sebenarnya. Jadi sekarang dicabut aja sebenarnya masih nyampe kan. Ya udah, kita ya 5 menit lah ya, 5 menit terus kita lanjut jalan. Nah, kita udah selesai. Ini sih berat. Apa harus tulis dulu? Enggak. Tulis.
Oke, lanjut jalan lagi. Pasang seat belt. Lihat udah kotor aja tuh. Gara-gara kena. Udah. Nah, ini enaknya mobil ini dibanding molis-molis yang lain itu udah nggak ada ginian. Nih buat ngatur spion. Kalau mau ngelipat dua-duanya ditekan. Kalau mau ngatur misalnya yang kanan di kanan, terus ini terus ini apa namanya, kontrolernya. Ini misalnya kita gerakin itu gerak, enak masih ya inilah. Oh, kita lihat ini dulu deh, kita review bentar ininya, statistiknya. Jadi kita kan udah ngeriset nih trip meter tadi pas di rumah sebelum berangkat. Total perjalanan kita udah 392 km dengan average 13,8. Ya masih termasuk lumayan sih. Terus yang tadi udah ke reset ya, dia resetnya tiap recharge. Nah ini tadi sempat yang banyak banget pakai baterainya, lumayan boros. Yaudah nanti ini kita reset pas mau ke Jakarta lagi. Terus udahlah, yaudah kita lanjut lagi dulu sampai nanti azan subuh. Kita cari rest area terus sekalian ditinggal ngecas. Oke, let's go. Kita injak rem, mundur, dia otomatis rilis park brake. Oke, jernih ya, malam juga bagus banget nih kameranya, termasuk yang oke punya. Tapi emang setirnya emang butuh ini sih, harus terbiasa sih. Kalau misalnya kayak putar balik gitu kan, putar balik tuh masih agak aneh rasanya. Oke. Terus sama ini mapsnya, dia juga ternyata ini loh, bagus loh. Walaupun mungkin nggak bisa. Bentar keluar ke kanan. Walaupun dia udah ada kartu, tapi kayaknya nggak ada kuotanya kan, jadi nggak bisa lifetime, nggak ada apa sih namanya, live trafficnya gitu, nggak kelihatan. Dia harus pakai wifi, bisa tethering gitu baru bisa kelihatan. Nih kita liatin mapsnya, dia sampai ada kejadian ya guide-nya, misalnya kita bingung masuk yang mana kan, kayak di Jakarta kan banyak tuh. Oke, kita lanjut. Selamat tinggal pom bensin. Lampunya juga terang karena dia udah proyektor. Terus juga ada auto high beam-nya. Kalau mau nyalain, nah ini udah nyala. Nah, ini karena malam, besok ya pas siang gitu ya kita review lagi. Kita lanjut lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Adaptive cruise controlnya bisa langsung continue nggak? Oh iya, masih yang terakhir. Oke, udah kayak gini, tinggal dinikmatin saja. Ada expander dulu. Oh iya, ininya masih nyala dia, speed limitnya. Kita dulu ya. Suaranya adalah assist driving, engine winder off. Kita melewati jembatan Kali Kuto ya. Range kita kan 283 nih, sedangkan jarak ke kosannya Nakon tuh masih tinggal 157 km lagi. Harusnya gak perlu ngecas lagi, tapi nanti pas sholat subuh kita bakal ngecas aja. Sip.
lanjut lagi. Jam 3.57, jam 4 kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Lihat berapa tarifnya. Orang-orang pada kehabisan ya, oh enggak. Oke. Berapa tuh? 413.000 dari Cikampek Utama. Suara. Oke, lanjut lagi. Memasuki ruas tol Semarang, kita ubah energi recovery-nya, energi recovery-nya ke yang high supaya kita dapat memanfaatkan kontur jalanan yang naik turun ini sebagai energi. Itu intinya. Oke, gitu doang sih. Ini belum mulai yang naik turun sih. Udah turun kayaknya ya. Udah mulai turunan. Kita harus lebih fokus lagi. Kita lihat dia bisa setajam ini nih. Tuh. Dia juga otomatis mengurangi speednya ketika tikungan setajam ini. Nih. Wow. Nih. Oke. Ketika dia udah ngebaca udah mulai bagus lagi lajurnya. Nah, dia increasing the speed. Ini mode eco aja akselerasinya masih berasa terlalu narik dong. Nah, tuh ngerem sendiri tuh dia ketika membaca jalannya agak cepat. Terus ambil alih mode eco-nya. Oke, gitu aja sih. Lanjut lagi. Bahkan di instrumennya juga belok. Oke. Here, keep right. Kita ngetap lagi di gerbang tol Banyumanik. Ya lo salah tuh buat ngeripin hazardnya habis. Oh udah enggak deh. Oke, kita udah sampai ini di PKL UKM 429, tempatnya terpencil. Masuknya tadi dari Starbucks. Nah, ini ada berapa? 1, 2, ada 4. Ya udah langsung aja. 38% berarti kita ngisi sekitar 40 kW. Hai. Coba kita review. Di sini ada juga yang CCS sama Cademo. Tapi nggak tahu berapa watt. Gimana sih ngeliat ininya ya? Info berapa wattnya ya? Tuh. Berapa kW-nya tahu dari mana? Oh, pas nyeken kali ya. Kalau di sini ini ada yang AC. Terus kita yang AC aja nggak sih? Ini AC 20. Tahu deh berapa juga. Ini kita yang fast charging. Ada juga suara kipasnya. Jam 5.42. Bismillah, kita lanjut jalan. Here, keep right.
deviated and a new route has been calculated for you. Jam 6.28 kita udah di tol ke arah Jogja. Yes. Kita perlu menyalakan fog lamp. Oke, fog lamp belakang udah nyala, dia otomatis headlight juga nyala. Mantap. Kita sampai di gerbang tol Klaten. Berapakah biaya yang kita keluarkan? Mari kita lihat. Nih, es krim sudah mulai bernyanyi. 135.000. Berasa dihipnotis sama lagu itu, terngiang-ngiang aku. Jam 6.46 kita sedang melewati kota Klaten. Jadi keluarnya di Klaten, bukan keluar di Prambanan. Ini nanti kita ambil ke kanan yang pas di Sop Pak Min. Ada Pak Polisi. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita sudah di Jalan Kaliurang KM 14. Sekarang sudah jam 7.38 pagi. Ini sebentar lagi kita akan melewati kampus tercinta. Assalamualaikum ya UII. Wah, seri sekali. Dilebarin ya jalannya ya kayaknya ya. Mungkin. Oke, kita ini mau sarapan di mana lagi kalau bukan Pak Min? Bukan sarapan mie ayam, sop ayam Pak Min. Oke, kita udah sampai di sop ayam Pak Min Klaten. Kita ini dulu. Kita lihat perjalanan kita dari Jakarta sampai di sini, anggap aja udah nyampe. Nah, perjalanan kita total 578 km dengan average 14,4 kWh per 100 km, atau kalau di kilometer per kWh nya berarti hampir 7 km per kWh. Berarti misalnya kita ambil segini, dia total biayanya adalah nanti aja deh ngitung itu, ada nanti aja. Kita makan dulu. Lihatlah. Oke, ini sekarang kita beneran udah nyampe jam 9 pagi. 12 jam berarti. Nah, kita hitung beneran bagaimana hasilnya. Total 583,6, average-nya segini. Tadi tuh udah sempet dihitung-hitung, intinya kurang lebih tuh 200 ribuan untuk perjalanan sejauh ini dengan average segini. Ini termasuknya ini sih lebih boros dari seharusnya tuh 13-an. Memang karena ada beberapa waktu yang kita agak kenceng kan. Jadi nih
harusnya tuh seginian. Ini average power consumption 100 km terakhir. Kalau 50 km terakhir segini, karena mungkin udah turunan kali ya. Kalau pas yang tadi tanjakan tuh bener-bener sampai hampir 20 kWh per 100 km. Ya, intinya perjalanan kita uang bensinnya atau uang listriknya tuh pakai SPKLU kurang lebih 200. Nanti adalah disinilah muncul ya. Sama apa ya, kalau tol bisa di internet kali ya, ada 600 apa ya, dari Gedong 1 sampai terakhir di Klaten. Oke, ini karena lihat mukaku, karena aku belum tidur tuh, semalaman gak tidur. Terus ini kayaknya bakalan langsung tepar, ntar siang atau sore baru keluar lagi mungkin ya. Udah gitu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi perjalanan dari Jogja menuju Jakarta besok. Langsung balik lagi, bener-bener cuma ngetes doang. Udah jam 4:30. Rencananya hari ini, sore ini kita akan jalan ke bawah makan bakmi Bahgito. Kalau yang nonton video sebelumnya, kita udah ke bakmi Bahgito tapi ternyata sudah habis karena kemalaman kali ya, dan karena peak season juga. Bukan peak season deng, apa namanya, long weekend. Lupa libur apalah itu kemarin. Jadi kita bakal nyoba kesana lagi. Terus habis itu kita nyuci mobil. Nah, nyuci mobil ini juga aku kepikiran nih, mau nyuci di tempat biasa tuh kayak gak tau ya, masih harus milih-milih mana yang udah biasa nyuci mobil listrik gitu. Kepikiran aja gitu, kayak ini kan kadang kayak mau ngunci aja, dia kuncinya dibawa keluar, dia ngunci sendiri, terus segala macamnya tuh kalau mau ngidupin matiin mobil kan tergantung dengan ini kan apa namanya, settingannya. Misalnya dia injak rem baru nyala atau buka pintu udah nyala gitu-gitu kan, mana tuasnya nggak ada di tengah gitulah. Pokoknya sempat mengkhawatirkan itu, jadi akhirnya memutuskan untuk nyuci mobil yang drive thru aja, yang pakai robot itu ada smart wash. Dulu pernah juga tuh CRV pas baru grand opening kita nyobain di cuci mobil yang otomatis itu. Jadi sebenarnya kan dalamnya juga belum perlu divakum kan, masih bersih aja. Jadi kita concernku adalah kaca depannya yang ini banget, banyak banget bekas-bekas serangga atau itulah yang di tol kan, kalau malam-malam udah tuh pasti banyak banget serangga-serangga yang nabrak windshield atau kaca depannya gitu. Terus habis makan terus cuci mobil, kita lanjut ke Klaten guys, ke rumah Pak D. Terus kita rencananya bakal nginep di sana. Ini kita matiin dulu lampunya, silau. Terus habis itu agak siangan kita ke Jogja lagi untuk apa namanya, nganterin Nakon mau konsultasi kulitnya. Jadi kulit dia ya gitulah, jerawat kan, jadi dia ada janji sama dokter siang lagi, jadi ya kemungkinan kelar jam 1 ya. Berarti dari jam 1 itulah baru akhirnya kita lanjutkan perjalanan ke Jakarta. Mungkin akan mampir ke Batang dulu, kita lihat kondisi nanti di jalan seperti apa. Nih range masih 325 km, nggak, no worry lah, ngecasnya masih bisa besok pas di tol aja, di rest area aja yang fast charging 100 kW gitu. Oke, jadi menurut kalian bagaimana dengan Geely X5 ini? Apakah menurut kalian oke, bagus desainnya? Enggak ya, desain selera sih, tapi ada yang setuju gak kalau desainnya mobil ini tuh keren banget, parah, kacau. Ini yang aku bilang yang paling kusuka tuh desain ininya nih. Nih bagian ini nih proporsional banget, kayak ya udah simple tapi nggak neko-neko, dan pas dia ketemu lampu belakang itu kayak ini nih, kalau ditutup tuh kayak GLC coy, ya gak sih, kayak Mercy gak sih. Terus lampu belakangnya kayak Porsche, sama dia roof railnya juga aku suka nih, yang segini aja gitu tapi berfungsi semestinya gitu, bukan yang hiasan doang.
Lampu depannya sebenarnya ya sangat biasa aja banget sih. Kita lihat ini ya, dari sini lebih jelas. Sangat, kalau pakai ini apa yang kelihatan? Oh, yang dari sini aja juga bagus banget ini ya. Duh. Nih, lebih jelas lagi nih. Ini sih yang depan. Ini. Kalau depan ya dia jarang sih sekarang mobil-mobil yang masih punya fog lamp. Karena ya udah udah terang banget, ini tuh udah cukup banget. Malah yang keren ya dari mobil ini fog lampnya di belakang itu dia ada 2. Terus tuh ada peringatan kalau buka pintu belakang. Terus apa lagi ya, lampu mundurnya juga terang banget warna putih, ada 2 juga. Terus mungkin lampu sennya sih kekecilan menurut yang belakang ya, tapi oke lah, dia full LED udah pasti terang dan insyaallah aman. Dari depan sebenarnya ya biasa aja, tapi aku tetap suka agak ke Mazda-Mazdaan gitu. Iya gak sih? Ya gitulah, ke atas dulu. Kita di jakal bawah GM. Ini kita hidupin cruise controlnya yang bisa traffic jam assist. Jadi dia kalau misalnya berhenti lama dia hold. Nanti misalnya mobil depan udah maju, kita tinggal bisa noel gas sedikit atau ini tinggal di ini aja. Dia karena ngebaca masih belum jalan depan, jadi dia masih hold. Tapi kalau udah jalan, ya ini udah mau jalan nih, belum ya. Nah, tinggal klik, maju deh dia. Jaraknya sih termasuk kejauhan sih ini sebenarnya, udah paling dekat padahal. Ya sudah. Cuci mobil tanpa sentuh. Kita ini Jadi kita barusan sholat maghrib di Maskam UGM. Sekarang udah isya sih, tadi udah jamak juga. Nah ini sekarang kita mau nyari makan, gak jadi ke apa namanya, kan azan. Kita gak jadi makan di Magito karena ya takut kelamaan ngantri dan segala macem. Jadi ya udah kita makan yang terdekat saja. Jam berapa ini? 21.27, setengah 10. Kita sampai di Pengkol, Medan, Klaten, Jawa Tengah. Ntar lagi kita ngelewatin rumah Mbak. Ini dia. berantem sama Mbak di kasur gak? Jadi ICC-nya ini dia bisa di kecepatan berapapun. Ayo lo, bisa nggak lo menghindari ini? Ayo lo. Ih, bisa menghindari ini cuy, obstacle. Jauh. Lolos. Ini ada airnya lagi. Ayo lo, ini gimana nih? Aku harus siap-siap di tanganku nih. Aduh. Lepas guys. Lepas dia guys. Pokoknya dia yang lurus-lurus aja ya. Ya tergantung ini ngebaca lagi nih. Pokoknya kalau hijau dia ngebaca. Ayo. Udah ngelewatin obstacle bisa loh. Kita siapin. Jalan jelek dihindarin gak? Enggak lah, kalau jalan jelek mah belum ngebaca. Kan ini dibikinnya teknologinya kan di negara yang nggak punya jalan jelek.
Tidak bisa. Nih, kita coba ngerem sendiri. Oke, ngerem sendiri. Nah, kalau gini-gini jangan pernah ini ya guys, harus di manual ini. Kita matikan dulu. Kita maju. Oke, kosong. Baru kita mulai lagi. Kita coba tipis-tipis. Sorry. Oke, sekarang sudah jam 12.18. Kita TW ke Jogja, ke Timoho ya. Jalan Timoho. Itu di mapsnya merah di depan. Aduh, harusnya kayak ngambil kiri deh. Terus habis dari Jogja nanti kita langsung ke Batang. Kok banyak yang ke kanan. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini kondisi jam berapa? Jam 1, 36 derajat. Lumayan menyengat sampai ke dalam ini. Kaca filmnya masih harus mesti diganti, tahu ya, jangan gimana nih, kerasa banget nyengatnya. Jadi kita habis beli bakpia. Sekarang kita mau mencari apa namanya, asisten. Ini taruh bagasi deh, lupa aku. Sekarang kita mau mencari charger. Sekarang baterai 32. Terus range tinggal 165. Tadi tuh ada sih di sini tuh, tapi nggak tahu posisinya di mana ya. Di dalam hotel ini apa ya? Coba kita cek. Itu ternyata mapsnya juga dilengkapi dengan fitur. Oh ya, BTW barusan kita nyobain parking comfort. Jadi tadi kita tinggalin beli bakpia, dia tetap AC tetap nyala. Jadi nggak perlu ngulang biar AC-nya mendinginkan dulu kan. Jadi kinerja AC malah lebih nggak terlalu berat ketika kita biarin AC nyala. Nih, EV charging. Voltron 33 meter. Emang ada Voltron di sini? Perasaan bukan Voltron deh. Nih, langsung banget masuk bleng. Ini karena kita di kanan depan, jadi kita nggak perlu mundur-mundur lagi. Langsung posisikan, buka kamera. Oke. Jam 2. Ya, kita tinggal sholat dulu, nanti balik lagi. Gak tahu udah berapa persen. Tahu, kita tanya. Sekarang udah jam 2:30. Muncul ini udah 93%. Nah, di sini dia, sini aja deh. Range-nya jadi 460, 93%. Terus apa lagi ya? Oh, ini dia bakal preset lagi setelah charging. Terus ya udah, nah ini 13,8 ya sih. Kita jadinya nggak kita reset ini untuk perjalanan ke Jakarta, kita biarin aja. Nanti kita tinggal bandingkan apakah dia semakin irit atau boros.
kita lanjut menjemput Nakon dulu. Nah, jadi ini lagi macet. Ini adalah bukti kalau AC-nya bisa dinyalain pas lagi berhenti nih. Jadi dia tidak ada minimum kecepatan untuk mengaktifkan cruise control ini. Bahkan lane followingnya juga udah langsung nyala. Tuh, udah biasa ada sini. Set 50, batasnya 60 tuh, ngebaca nggak dia? 60 yang update ya. Tadi padahal ada tulisannya loh 60. Kita bikin 80. Oh, iya ditutup nih, jalan ditutup, fungsional tangan. Oh, ya. Setol. Iya nggak bisa masuk tol, ditutup. Bener berarti yang ada di Google Maps. Iya udah kita masuk tolnya. Nanti di zona kita udah kayak berapa? Half kilometers. Kita masuk tol apa ini namanya? Kok kita sudah memasuki ruas tol Jatinangor kan? Ntar gerbang tolnya Klaten namanya. Terus range-nya 418. Sejak ngecas kita sudah 35 km ke gerbang tol Klaten. Kita tap dulu. Kayaknya yang di sana putih juga ya. Matahari. Oh ada yang di sini sih. Kayaknya juga bisa. Yang lurus aja deh, yang gampang. Tap dulu guys. Ini depan ini. Tap layar guys, tap layar guys. Mataharinya cantiknya. Ih. In 200 meters, use the right lane to take the ramp. Maaf ya The kacanya. right lane. Ini kita arah ke Solo. Kalau ke Jogja. Use the right lane to take the Ditutup nih yang ramp. dari Prambanan, kenapa ya nggak tahu deh. Mungkin masih fungsional kali ya, belum full. Ditutup nih. Iya. Continue for 1.5 kilometers. Jadi siapapun yang dari Jogja mau ke arah Jakarta masuknya paling dekat lewat sini. Tapi Gindang. Sabun. Sabun. Sambun dong. Sep. Baik. Boleh ke atas bentar nggak? Bentar aja. Main. Udah Nggak apa-apa. kecepatannya udah kenceng ini. Tiba, kacamatamu terbang. Ya makanya aku tanya mau ngapain. Ngerasain bentar aja soalnya kan dah lama. Ngerasain jangan di tol. Ya udah kok kacamata. Jadi ini kita sedang di rest area KM487, baru pertama kali ini di sini. Baru juga deh. Jadi si Nakon lagi sholat kan. Jadi kita tadi parkir di bawah sini persis kayak sambil kita cas lagi aja. Nah ini pas banget. Nah ini Indomaretnya ada di atas dia. Kita mau beli jajanan dan minuman. Ya jadi ini yang masuk 32 kWh, 20 kW. Di sini remaining fullnya 21 menit, sedangkan di sana berapa nih? Tuh 12 menit. Tapi mungkin itu nggak memperhitungkan ini ya, pengurangan apa namanya, pengurangan daya yang masuk gitu. Ini masih lumayan gede sih, 32 kWh masuknya. Terus kalau dari persentase dia udah 89%.
Ini nggak ngerti sih yang baterai temperature maintenance nya maksudnya. Kalau kita aktifin dia muncul ginian. Tuh, gak tau deh. Sama tadi nih yang nongol di kok kalau ditutup nggak nongol ya spionnya. Ntar kita coba ya. Nggak ding, masih ada ding. Di itu dia ada jendolan gitu di bawah spion ini. Ntar deh. Berat tangan dua berat. Ini kalau kayak gini kita hidupin, geser deh dari atas ke bawah deh. Terus rear fog lamp. Oh, nggak ada. Mana ya? Bentar, lagi. Coba setting, vehicle setting. Balikin. Yang gambar mobil. Oh itu tuh paling bawah kiri. Nah, tuh baterai tadi. Nggak ada. Baru mobil-mobil sekarang tuh yang punya. Dia nyalanya tuh di belakang. Ini hujan deres banget, tapi adasnya masih bisa ngebaca jalur dan mobil di depan. Jadi di depan ada expander, saya masih bisa tahu kalau di depan ada mobil. Padahal hujannya sederes ini. Tuh di belakang ada yang nyalain hazard, nggak boleh. Ya, nyalain lampu utama cukup. Terus ini karena deres banget, kita bisa nyalain wiper belakang. Dan walaupun terus kontrolnya masih bisa ngebaca adaptifnya, tapi kita tetap harus lebih fokus, jangan abai. Lagi bener ya. Kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik. Kita lihat berapakah dari gerbang tol Klaten itu 141.000. Belum di top up lagi, lupa aku. Sekarang kita nanti bakal gerbang tol Kali Kangkung, terus bentar kita akan menyalakan lagi ACC-nya, ICC deh kalau ini. Kita tunggu agak ini ya, mengalami bahaya nih. Kita pastikan jalannya ini di maps 4,5 kilo lagi kan. Beloknya jadi masih lurus aja. Oke, semakin hujannya dari tadi benar-benar full. Klik resume. Oke. Kita lanjut menyetir. Lanjut memantau. Ini depan ada tikungan. Kencengan guys. Settingnya kacau juga di mobil. Tikungan dia bisa nggak sih? Kita coba nih. Tikungan. Tapi kalau di asli nggak boleh kayak gini, tetap tangan tuh standby di sini. Di asli. Wow, oh tikungan itu satu lagi. Ini ada tikungan lagi, dikit lagi. Dia perlambat sendiri. Wih. Nah, ini agak aneh nih ininya. Gimana cara dia baca? Mari kita lihat ya. Dia bisa baca. Speednya kan cepet kan? Pelan ini. Ini. Baru bisa ya? Gagal guys karena kekencangan speednya. Kita bikin 100 aja sekarang. Oke. Ini di tikungan nih. Nih. Ya kan? Ini masih tikungan.
mobil, kita ambil alih dulu karena ini ada mobil masuk. Nah, ini kita lanjutin lagi ketika kita Oke, berarti berhasil. main berhasil nih, turunan dan tikungan lagi ya. Ini terakhir nih, kita coba. Oke. Dia nggak baca. Jadi di sini ya nih, di layar ininya dia tuh cuman kalau untuk mobil dia cuman 2 jenis yang kebaca. Kalau mobil kecil dia kayak gini, dijadiin sedan semua. Dan kalau truk, bis dan yang lainnya dia bikin bentuknya kayak mobil box gini. Dah. Sampun. Sekarang jam 16.10. Ini kita ngetek doang kayaknya ya. Iya, ngetep dong. Oke, lanjut lagi. Ngeliat kemana-mana lah arah kameranya aja ini. Ntar dulu, aku lagi mau. Jenggot gua tadi yang lu rekam. Udah lanjut lagi, males. Sekarang jam sebut 18. Cukup ya? Lagi kamera curang. Semoga nggak nyampe 200 ya. Dari Kali Kangkung ke Batang harusnya. Ini coba. Cukup nih. Oh cukup. 117.000. Oke, sekarang udah jam 19.10 atau jam 7.10. Kita sudah sampai di biasalah Batang. Range kita range-nya tinggal segini. Terus tadi ini dari terakhir ngecas tadi di KM 487 165 km. Terus totalnya kita lihat di sini. Kita udah jalan sejauh baterai sudah 54%. Kita sama, average-nya masih segini. Average speednya nurun, total udah segini. Inilah total nyetir segini. Test drive di Pekalongan. Lampu senmu tuh gedenya seperti orang 50 tahun. Sangat panjang. Pas kamling, Kita lihat pas dia muter. pas kamling jahat. Nggak usah muter. Udah aja. Oh, nggak usah muter. Ayo pulang. Kamu mau turun di pos kamling kira ibu. Gimana? Kejedot. Kejedot apa? Langsung kejedot ya. Jadi ini udah jam 22.19. Kita udah jalan lagi menuju Jakarta. Ini jaraknya masih 355 kilo, 4 jam 16 menit, estimasi setengah 3 pagi nyampe nya. Waduh. Besok masuk. Nanti bakal ngecas juga di KM 166 kayaknya, Majalengka itu. Oke, kita lihat nanti deh. Ini range masih 265 sih.
Sekarang jam 12 malam, kita lagi ngecas di KM 229. Ini dia di situ berapa tuh? Tuh dia 120 watt. Padahal mobil ini kalau nggak salah cuman 100 kilowatt. Salah ngomong tadi, kilowatt maksudnya. Nih, tapi dia masuk 118 kilowatt. Jadi gimana yang bener? Tuh 49 menit untuk penuh. Kita penuhin apa enggak? Tuh ibu tuh. Kita baret dulu lah. Ini ada sedikit masalah guys, error dia. Apanya? Wipernya, washer wipernya kalau dipencet yang buat washer wiper depan ini, dia malah yang belakang yang nyala nih. Kita tekan ya, nyemprotnya malah ke belakang. Padahal ke belakang kan ini, ke belakang tuh dia ini dikebawahin. Nah tuh aneh banget ya. Jam 2 pagi KM 101. Kita mau ngecas di sini, ada yang 200 kW. Bisa sekalian merem sebentar kali ya. Nih, gimana nih? Mana sih? Ada pelangnya. Sini kali ya. Harusnya di kendaraan kecil ya. Langsung saja kita posisikan karena mulai ngecas, masuk 118 kW lagi. Sekarang udah jam 3:30 pagi. Terus macet di dekat atau menuju gerbang tol Cikampek Utama. Apalagi ya udah ngantuk banget. Tenaga. Oke, gitu aja update-nya. Subhanahu idza qada Jadi kita udah sampai rumah jam 5:07. Kita lihat ini. Nah, oke, ginilah. Turun 2, lebih hemat berarti. Total segini. 24 jam full. Enggak full, maksudnya total nyetirnya segini. Terus 50 km terakhir boros, 100 km terakhir lumayan irit. Peaknya tuh ada di ini, ada 33 nih, 33 kWh. Nah gitulah. Oke, siap, mantap. Siap-siap guys. Ya teman-teman, masih di hari yang sama dengan hari ketibaan kita di di Jakarta. Setelah dari Jogja semalam. Ini masih jam 6. Sudah ya, harusnya sudah jam 6. Jadi kita sampai rumah jam 5 lewat berapa. Terus setengah 6 langsung jalan lagi ke Tangerang. Kita pakai adaptive cruise controlnya. Ini udah mau nyampe sih, paling tinggal 15 menit lagi. Bagus mataharinya. Udah bisa ngomong sekarang. Kalau tadi kan masih udah lemes banget lah. Apa yang mau dibahas ya? Ya paling tadi sih kan udah ke-record tuh jumlah kilometernya, tripnya yang ditempuh dari Jakarta, Jogja, Jakarta kemarin. Ntar tinggal disimpulin aja lebih irit mana, terus totalnya ngabisin berapa kWh, berapa rupiah. Itu kali. Habis itu lagi ya. Wah, udah mau jangan sampai kebablasan ke peak nih, bentar ya. Nih, jadi kita udah mau
mengarah ke bandara. Kalau ambil lajur kanan itu ke Pik, kita san kiri, habis itu ngambil yang kanan. Nih bagus banget ya, Masya Allah, pagi yang cerah guys. Oke, kita ambil kanan ya, jadi videonya ditutup ini ya, di sini ya, ada patwal. Sebenarnya lupa mau menginput video perpisahan bersama si RV, bingung lagi mau naruhnya pas di mana. Ntar di sela-sela ini aja video aja kali ya. Oke, ntar lagi kita akan hidupin lagi ini adaptive cruise controlnya. Intinya perjalanannya melelahkan sekali, di luar kalkulasi bakal nyampenya subuh dan langsung masuk kerja. Wow, muka saya. Terus iya, tadi yang semalam tuh wiper depan bermasalah, washernya ya, bukan wipernya. Ketika dipencet washer dia malah yang belakang yang nyala washernya. Males mau nyoba lagi soalnya kacanya kotor kan. Ntar kalau nggak keluar airnya kasihan ininya, kasihan kacanya. Nah, habis itu apalagi ya, highlightnya kurang proper sih sebenarnya bikin videonya, karena emang waktunya mepet, bukan liburan yang kayak biasanya. Terus juga apa ya, malam hari, kebanyakan malam hari ya. Jadi semoga walaupun kurang bagus, semoga bisa jadi informasi lah ya. Ini kita bentar lagi mengetep. Yaudah, mungkin gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.